Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia rasanya di pagi hari ini saya Abdullah Said kembali hadir menyapa layar kaca Anda di channel Umat TV Cahaya Umat dan Bangsa. Program hadis pilihan insyaallah hadir untuk Anda kembali di edisi hari ini dengan pelajaran terbaru atau hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang dua hal yang akan diperhitungkan di hari kiamat. Ada perkara darah, kemudian perkara sholat. Namun pemirsa sama berbahagia untuk edisi hari ini, edisi yang spesial untuk Anda, menghadirkan narasumber yang sudah nampak di layar kaca Anda. Ada Ustadz Harsha Bakhtiar LC, Fizullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar pagi hari ini, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk Anda yang ingin sharing bersama beliau terkait dengan darah dan sholat, ini pelajaran yang dibahas pagi hari ini. Iya, insya Allah kita akan membahas tentang hadis yang membahas yang mana Rasulullah SAW mengisahkan tentang kejadian yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Baik. Ya, dan diantaranya yang akan kita bahas adalah tentang hal yang paling pertama kali Diperhitungkan. ya dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika di hari kiamat nanti. Ya, insya Allah. Baik, pemirsa sama berbahagia, mari kita menyimak bersama pelajaran yang akan beliau bawakan di pagi hari ini. Baik pemirsa sama berbahagia, untuk efisiensi waktu, fal fursah mutahah li fadilatil ustadz, falitafaddal mashkurin wa ma'jurin. Silahkan Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazanata sahlata idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya, ikhwan dan akhwat Umat TV, pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali lagi dalam program kita ini ya, dalam acara hadis pilihan ya. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengambil dan mengutip sebuah hadis tentang kejadian yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Ya, kenapa kita membahas tentang hari kiamat? Ya, pertama karena beriman kepada hari kiamat adalah salah satu rukun dari rukun iman yang keenam. Ya, sebagaimana di dalam hadis Jibril alaihissalam, ya, yang mana suatu ketika Jibril alaihissalam yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Ya, wahai Rasulullah, beritahukan saya tentang iman. Ya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al iman an tu'mina billah. Ya, iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, ya, dan kepada malaikatnya, ya, kemudian kepada kitab-kitabnya, lalu kemudian beriman kepada para rasul dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan yang kelima adalah beriman kepada hari akhir, ya, dan yang keenam adalah beriman kepada qadar dan qadar. Ya. Jadi pembicaraan tentang masalah hari kiamat adalah pembicaraan yang sangat penting sekali di dalam agama kita, ya. Bahkan, ya, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada pembahasan yang mana di dalam Al-Quran dan hadis dan dalam agama kita ini yang lebih banyak dan lebih detail, ya, setelah pembahasan Allah dan Rasulnya, yang melebihi pembahasan tentang hari kiamat. Porsi pembahasan hari kiamat sangat besar, ya, sangat besar sekali. Ya, kalau kita melihat, ya, dan menelaah secara seksama, ya, tentang bahasan-bahasan yang dikandung oleh Al-Quran dan hadis, ya, setelah pembahasan tentang Allah dan Rasulnya, yang paling besar adalah tentang hari kiamat. Bahkan, ya, pembahasan tentang hari kiamat sangat-sangat detail sekali, ya, dan sangat bertahap, ya. Dimulai dari asyratus sa'ah, ya. Rasulullah SAW menjelaskan banyak dari tanda-tandanya,
Ya, dimulai pembahasan hari kiamat tentang tanda-tandanya, ya. Lalu kemudian selanjutnya tentang hari kiamat itu sendiri, ya, tentang terjadinya hari kiamat itu sendiri pada waktu datangnya, ya. Lalu kemudian setelah itu hari kebangkitan, ya. Lalu kemudian hari di mana semua manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian hari penghisaban. Sampai semua manusia masuk ke tempatnya masing-masing. Ya, entah kaum mukminin yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu kemudian kaum kafirin dan yang lainnya masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyazubillah. Dan hari kiamat ini sangat memiliki sangat banyak namanya, sangat banyak. Ya, sangat banyak sekali namanya, ya. Di antara nama-nama hari kiamat adalah yang pertama adalah Yaumul Qiyamah, ya, hari kiamat, ya, yang banyak sekali kita dapatkan di dalam lafaz Quran dan hadis. Ya, begitu pula hari Yaumul Akhirah, ya. Kenapa dinamakan Yaumul Akhirah? Ya, karena ini adalah hari di mana tidak ada lagi setelahnya. Ya, dan ini adalah hari di mana hari sebenarnya. Ya. Kalau seandainya hari di dunia ini, ya, ini adalah kehidupan yang tidak abadi. Adapun di akhirat nanti adalah kehidupan yang paling terakhir dan tidak ada kehidupan setelahnya. Ya, dan diantara lagi nama-nama hari kiamat adalah Yaumul Ba'ts. Ya, Yaumul Ba'ts artinya hari kebangkitan. Ya. Di antara nama-nama hari kiamat lagi yang disebutkan adalah Yaumuddin. Ya, seperti yang sering kita ucapkan di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, ya, hari Yaumiddin, ya. Dan di antara lagi nama-nama hari kiamat, ya, adalah Yaumul Hasyr, ya. Al-Hasyr, artinya di mana semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, ya. Dan di antara lagi nama-nama hari kiamat adalah Yaumut Tanad. Yaumut Tanad, ya, diambil dari kata nada yunadi. Ya, nada yunadi artinya, ya, saling bercakap-cakap. Ya. Karena di hari kiamat, ya, ada banyak percakapan, ya, baik antara Allah dan hambanya, ya, baik juga antara penghuni surga dan penghuni surga, ya, dan juga antara penghuni surga dan penghuni neraka. Ya, jadi banyak nama-namanya, diantaranya adalah Yaumut Tanad. Termasuk percakapan anggota tubuh juga mungkin. Ya, betul sekali. Ya, diantaranya juga bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memaparkan semua amalan-amalan manusia, ya, ada sebagian yang menolak, ya, berdusta. Ya, akhirnya ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengunci mulutnya orang-orang yang berdusta, lalu kemudian tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum. Ya, akhirnya tangan-tangan mereka lah yang berbicara dan kaki-kaki mereka yang berbicara. Ikhwan dan akhwat, sahabat umat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Langsung kita menuju ke pembahasan hadisnya. Hadis yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir, ya. Dan begitu pula hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, ya, dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abd as-shalah, ya. Yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya adalah salat. Wa awwalu ma yuqada bainan nasi fid dima, ya. Dan yang paling pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala antara sesama manusia adalah dalam masalah darah. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Kabir, ya. Di dalam hadis ini, ya, langsung disebutkan dua hal yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama yang berkaitan antara muamalah seorang hamba dan Tuhannya, ya. Artinya ibadah mahdoh, ya. Yang pertama kali dihisab dalam masalah ibadah hamba kepada Tuhannya adalah salat, ya.
Yang kedua, yang paling pertama dihisab ya, antara sesama manusia dan manusia ya adalah dalam masalah darah. Ya, jadi kita hidup di dunia ini ya tidak lepas dari dua hal ya, muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan muamalah sesama manusia. Dan ini semua akan dihisab amalan-amalan kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Dan ada yang paling diprioritaskan, yang mana dia akan paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwan dan akhwat sahabat umat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak sekali hadis ya dan faidah ya dalam hadis ini. Ya, yang pertama yang dapat kita ambil istifadah faidah dari hadis ini yaitu isbatu yaumil qiyamah. Ya. Yang pertama adalah mengisbatkan, menetapkan akan betul-betul terjadinya hari kiamat nanti. Ya, harus yakin karena di sini betul-betul Rasulullah SAW ya mengatakan yang paling pertama dihisab di hari kiamat. Berarti hari kiamat ini pasti akan terjadi. Ya. Ya, banyak sekali ya dalil tentang akan ketetapannya datangnya hari kiamat. Ya, di antaranya hadis ini tentu saja ya. Dan yang di antaranya juga ya banyak surat-surat ya, bahkan ada nama surat tersendiri tentang hari kiamat. Ya, surat Al-Qiyamah. Ya, ada juga tentang surat Az-Zilzalah ya, yang sering kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya apabila bumi mengguncangkan goncangannya ya, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan ketika itu ya bumi mengeluarkan isi-isinya ya, yang menceritakan dan menggambarkan tentang kejadian yang akan terjadi di hari kiamat ya. Ini beberapa dalil ya tentang akan datangnya ya dan pastinya hari kiamat ya. Begitu pula sebagaimana yang kita sebutkan ya tentang rukun iman ya. Bahwasanya beriman kepada hari kiamat ya adalah salah satu rukun dari rukun iman ya, yang menunjukkan bahwasanya kiamat betul-betul pasti akan terjadi ya. Dan beriman kepada hari kiamat ya, sahabat umat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya banyak sekali di dalam Al-Qur'an ya maupun hadis ya digandengkan antara keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir ya. Banyak lafaz-lafaz di dalam Al-Qur'an dan hadis ya, di mana digandengkan secara langsung menunjukkan ya keagungan ya akan hari kiamat ini sendiri ya. Sebagaimana ya di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 62 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah ya, dan orang Yahudi, Nasara, Nasrani, dan orang Sabiin ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya, digandengkan ya. Kemudian ya, di antaranya lagi ya surah Al-Baqarah ayat ke-8 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ya, dan di antara manusia ya ada yang mengatakan ya kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir ya, wa ma hum bimumin ya, tetapi mereka ternyata cuma dalam perkataan saja, tetapi mereka tidak beriman sebenar-benarnya kepada Allah dan hari akhir. Ya, banyak sekali ya digandengkan antara keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir. Ya, kemudian di dalam lapan-lapan hadis ya juga di antaranya ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut ya. Di sini Rasulullah SAW yang menggandengkan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya, maka kata Rasulullah SAW hendaklah dia berkata baik ya, atau dia diam saja. Ya, lalu kemudian di hadis yang lain ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya falyukrim jarahu. Ya, siapa yang beriman kepada Allah ya dan kepada hari akhir ya, maka hendaklah dia ya, memuliakan tetangganya. Ya. Dari sini kita dapat menyimpulkan ya bahwasanya keimanan kepada hari akhir ya adalah keimanan yang sangat agung dalam masalah agama kita ini.
Ya. Lalu kemudian faidah yang selanjutnya yang dapat kita petik di dalam hadis ini, ya, tentang isbat al-hisab was su'al anil amal, ya. Tentang ketetapan akan adanya di hari kiamat nanti, ya, hisab, perhitungan, ya, dan soal, ya, pertanyaan, ya, pertanggungjawaban atas amalan kita, ya. Dan apabila kita melihat ke dalam Al-Qur'an, ya, dan sunnah, ya, banyak sekali, ya, dalil-dalil yang menyebutkan akan dihisabnya, ya, seorang hamba di hari kiamat. Ya, di antaranya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in." Ya, amma kanu ya'malun, ya, dalam surat Al-Hijr, ya, ayat 92-93. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai bersumpah, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak bersumpah kecuali atas sesuatu yang agung sekali, ya, sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat. Ya, dan di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan atas nama Tuhannya Nabi Muhammad. Ya, artinya atas nama Allah Subhanahu wa taala, fa wa rabbika, ya, demi Tuhan wahai Muhammad, lanas'alannahum ajma'in. Kami semua akan menanyakan, ya, atas amma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang semua mereka perbuat, ya. Ini diantara dalil, ya, bahwasanya semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dari kita akan mendapati, ya, hasil jerih payah amalan-amalan kita selama kita di dunia. Ada soal jawab nanti di sana. Ya, ada soal jawab, ya. Dan semua yang kita perbuat di dunia ini, ya, kita akan mendapatinya dalam kertas semuanya, dalam kitab kita, ya. Dan tidak ada satupun kecil ataupun besar, ya, kebaikan, ya, atau keburukan yang kita lakukan, ya, kecuali kita akan mendapatinya. Makanya di sana nanti ada orang yang kaget, ini buku apa? Iya, iya. Dan, ya, semuanya tertulis, ya. Mereka sampai terheran-heran, ya. Bahkan, ya, orang-orang yang mujrim, ya, sampai ketakutan. Ya, orang yang fasik, ya, orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai ketakutan karena semuanya tertulis di dalamnya, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya, siapa yang berbuat, ya, kebaikan, ya, sekecil apapun, pasti dia akan melihatnya. Kecil dan besar, Ya, baik kebaikan, ya, sekecil, bahkan sekecil apa benda yang paling kecil? atom Ya, sekarang. atom, ya. Siapa yang berbuat kebaikan, bahkan, ya, sebiji atom, ya, maka dia akan mendapatinya. Ya. Dan siapa yang berbuat, ya, keburukan, ya, bahkan sekecil atom pun, maka dia juga akan mendapatinya. Ya. Di sini, ya, sebagai wanti-wanti buat kita semua, ya, sahabat Umat TV, ya, bahwasanya jangan sampai kita menganggap remeh, ya, sekecil apapun kebaikan itu, ya, dan jangan juga sampai kita menganggap remeh, ya, sekecil apapun perbuatan jahat itu, ya, karena semuanya kita akan, ya, mendapatinya dan akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Ya. Kemudian, ya, sahabat Umat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara faidah hadis ini, ya, menunjukkan tentang, ya, agungnya, ya, besarnya, tingginya ibadah salat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ibadah salat, ya, jamaah sekalian, ya, ikhwan dan akhwat Umat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, salat adalah ibadah yang mungkin bagi kita, ya, dalam pandangan kita, sebagian dari kita adalah ibadah yang kecil, ya. Ibadah yang, ya, banyak di antara kita, ya, bahkan salatnya bolong-bolong, ya, waliyazubillah. Ya, ada di antara kita mungkin tidak salat kecuali di hari Jumat saja, ya. Atau bahkan ada orang yang salatnya cuma 2 kali setahun. 2 kali setahun, No, ya, di dalam Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Kita menganggap ini adalah hal yang remeh, ya, padahal, ya, wa huwa indallahi azim, ya, wa tahsabunahu hayyin, ya, kalian mengira ini hal yang remeh, ya, padahal ini adalah hal yang sangat, ya, besar, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, buktinya bahwasanya, ya, Rasulullah SAW, ya, dalam hadis ini mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abad yaumul qiyamah shalah, ya. Yang paling pertama dihisab, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di hari kiamat nanti, ya, hubungannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Ya, bahkan kata Rasulullah, ya, fa in saluhat, ya, apabila salatnya sudah baik, ya, maka kata Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah selamat, ya, dia telah najah, ya, telah selamat, beruntung, ya,
Dan kata Rasulullah apabila dia sholatnya ya, bolong-bolong, ya, tidak sholat bahkan waliyazubillah, ya maka dia akan mengalami yang namanya kecelakaan. Ya. Kemudian ya banyak juga di hadis-hadis yang lain ya yang menunjukkan tentang pentingnya ya agungnya ibadah sholat. Ya bahkan ada lagi hadis ya di hadis yang lain ya tentang bagaimana orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya kata Rasulullah SAW ya wa yaumal qiyamah ya di hari kiamat nanti lam yakun lahu nur ya tidak ada cahaya bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Wala burhan tidak ada petunjuk ya wala ya dan tidak ada yang namanya cahaya bagi mereka ya tidak ada petunjuk, tidak ada cahaya, tidak ada keselamatan wala najah ya. Dan kata Rasulullah wa yaumal qiyamah ya dan di hari kiamat akan dibangkitkan ma'a Fir'aun. Ya. Di hari kiamat nanti orang yang meninggalkan sholat ya senantiasa meninggalkan sholat akan dibangkitkan bersama ya Fir'aun ya. Kemudian bersama Qarun ya. Kemudian yang ketiga bersama Haman ya dan yang keempat bersama Ubay bin Khalaf ya. Dan tentu ini adalah ya kerugian yang sangat besar. Ya, kalau kita di dunia saja ya. Kalau misalnya ada yudisium ya, kenaikan kelas atau kelulusan ya. Apabila dipanggil satu-satu ya ternyata kita berada di barisan orang yang tidak lulus. Ya bagaimana perasaan kita? Ya, pasti akan sangat sedih sekali. Betul, Ustaz. Ya apalagi kalau di hari kiamat yang hari di mana tidak bermanfaat lagi penyesalan. Ya. Kita ternyata mendapati diri kita bersama orang yang justru dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 orang tadi. 4 orang tadi ya. Kenapa disimbolkan atas 4 orang ini? Ya. Bagi orang yang meninggalkan sholat ya. Karena orang yang meninggalkan sholat ya tidak lepas dari 4 karakter orang ini. Ya. Orang yang meninggalkan sholat ya biasanya yang pertama sibuk karena kekuasaan dan jabatannya. Taib, ini Fir'aun dan Haman. Ya. Dua ini adalah raja di zaman Nabi Musa dan Haman ini adalah perdana menterinya. Ya. Dua-duanya sibuk dalam kekuasaannya. Ya. Yang kedua, ya orang yang biasa meninggalkan sholat sibuk dengan hartanya. Ya. Dan ini dengan simbol Qarun. Ya. Orang yang sibuk ya dari meninggalkan sholat dikarenakan hartanya, ya maka dia akan dibangkitkan bersama Qarun. Ya. Dan yang ketiga adalah ya sibuk kenapa meninggalkan sholat? Perdagangan. Ubay bin Khalaf. Ya ini adalah ya sebab-sebab orang meninggalkan sholat. Ya maka ya jangan sampai ya kita melalaikan sholat. Ya karena ini adalah yang paling pertama kali ya dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti. Ya sungguh celaka sekali. Ya kalau seandainya nanti di hari kiamat ya belum lagi ya amalan-amalan kita dihisab yang lainnya ya ternyata yang paling pertama sudah kita dapatkan rusak ya sudah kita dapatkan sudah tidak baik lagi ya belum lagi kita dihisab tentang masalah ya ibadah puasa kita, ibadah zakat kita, ibadah haji kita ya ternyata yang pertama sudah tidak baik ya maka ini akan mempengaruhi ya, sisa-sisa dari amalan-amalan kita. Artinya kalau dia baik ini sholat semua akan ikut baik. Insya Allah ya sebagaimana sabda Rasulullah ya kalau sholatnya baik insya Allah dia akan mendapati amalan-amalan yang lainnya akan baik juga ya karena ya sholat kata Allah Subhanahu Wa Taala ya tanhanil fahsyai wal munkar ya seandainya kita betul-betul melaksanakan sholat ya sebagaimana mestinya ya maka ya kita betul-betul ya akan merasakan efek dari sholat itu ya kita akan tanhanil fahsya ya kita akan menjauhi yang namanya segala keburukan-keburukan ya kejahatan dan sebagainya ya, dan dia akan menyeru kepada kebaikan ya ini diantara ya tentang dalil ya hadis ini menunjukkan dalil tentang agungnya sholat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya dan faidah terakhir ya ikhwan dan akhwat sahabat umat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya yang pertama tadi kita sebut ya tentang sholat adalah ibadah hubungan hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling pertama dihisab adalah sholat. Yang kedua, ya hubungan antara manusia yang paling pertama ya bukan masalah harta ya. Apalagi masalah jabatan ya dan bukan juga masalah ya yang lain-lainnya ya. Yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan darah. Masalah darah ya. Dan ini wal iyadzubillah ya di zaman kita ini ya orang sangat gampang sekali ya menumpahkan darah. Ya, khususnya kita ini yang di daerah Makassar, ya banyak anak-anak muda ya yang ya masuk ya ikut
geng-geng ya motor sampai membegal Taib. ya, menghalalkan segala cara untuk mengambil, merampas harta orang lain ya. Dan kalau misalnya ya orang yang ingin dirampas hartanya melindungi diri ya, tidak segan-segan ya untuk ya memukul ya, atau bahkan sampai membunuh. Ya, ini ya hendaklah kita ya semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena masalah darah ini adalah masalah yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ya. Dan banyak sekali ya ikhwan dan akhwat sahabat umat TV ya, dalil-dalil tentang pengharaman ya masalah darah di Al-Qur'an dan Sunnah ya. Dan diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Ya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban alima. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Ya. Hendak kita ya mendengar baik-baik ya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja ya, fajazauhu, maka balasannya di hari kiamat nanti ya. Ya, ada 5 disebutkan di sini ya. Jahannam khalidan fiha ya. Neraka dia kekal di dalamnya. Ya, wa ghadiballahu alaihi ya. Ya Allah murka kepadanya. Ya. Wa la'anahu ya, dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa addalahu azaban alima ya. Ada 4 di sini ya. Dan di hari kiamat nanti disediakan baginya ya azab yang sangat pedih ya, padahal sudah dikatakan masuk ke dalam neraka ya. Memangnya di neraka itu tidak pedih azabnya ya. Sudah pedih ya, sudah pedih pastinya ya. Tetapi diulangi lagi ya. Di hari kiamat disediakan baginya azab yang sangat pedih ya, menunjukkan bahwasanya ya besarnya darah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu jangan sampai ya ada masalah sedikit ya kita langsung ya mengambil jalan pintas ya sampai menumpahkan darah ya saudara kita sesama seiman ya. Demikian, yang mudah-mudahan kita dapat mengambil faidah daripada